Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Jadi teman-teman, akhirnya kami menuruti permintaan penikmat PSK untuk mengeksplor segala sesuatu yang berbau mistis dan sejarah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Banyak teman-teman penikmat PSK menghubungi tim kami atau langsung kontak saya secara pribadi, terutama teman-teman yang dari Grobogan. Ada yang bilang, "Bang, eksplor Kabupaten Grobogan toh? Kota-kota lain saja dieksplor, masa kota kelahiran sendiri malah tidak?" Itu yang membuat kami tim pada sebuah koma berpikir keras. Dan memang kebetulan momennya pas. Liburan Lebaran kemarin memang agak lumayan lama. Akhirnya kami mempunyai kesempatan untuk memulai mengeksplor satu persatu yang menarik di Kabupaten Grobogan. Kebetulan saya secara pribadi itu lahir dan dibesarkan di Kabupaten Grobogan. Jadi untuk membuka eksplor Grobogan kali ini, saya akan menguak desa kelahiran saya sendiri, yaitu Desa Sedadi. Desa Sedadi terletak di Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa yang menjadi trend center desa-desa sekitar. Desa dengan sumber daya yang luar biasa, yang belum tentu dimiliki desa-desa lainnya. Sawah yang menghijau dengan ketersediaan air sepanjang tahun, sehingga para petani tidak khawatir dengan adanya kekeringan.
Stasiun Sedadi merupakan akses perlintasan jalur besar Jakarta-Surabaya yang sampai sekarang masih aktif beroperasi. Pasar Paing. Pasar ini hanya beroperasi setiap 5 hari sekali. Seperti namanya, pasar ini hanya ramai setiap pasaran Paing. Dan ketika hari pasaran, jangan ditanya untuk ramainya. Karena yang transaksi jual beli di sini tidak hanya warga Sedadi, tapi juga datang dari warga sekitar. Untuk ukuran sebuah desa, Desa Sedadi ini keren. Jauh lebih mentereng daripada desa-desa sekelilingnya. Fasilitas umum jangan ditanya. Sekolah cukup lengkap. Sedadi juga tidak kekurangan tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya warga di sini sudah sangat mampu mencukupi kebutuhan warganya. Bendung Sedadi, salah satu bangunan peninggalan Belanda yang sampai detik ini masih kokoh berdiri dan menjadi pengendali air untuk wilayah-wilayah di bawahnya, baik ke wilayah Purwodadi sampai ke Kabupaten Demak. Bukan tim pada sebuah koma namanya kalau kita tidak menguak tempat-tempat yang dianggap sakral atau mistis oleh warga sekitar. Makam Mbah Jogongso ini terletak tidak jauh dari tempat pemakaman umum Desa Sedadi. Warga desa sangat menghormati Mbah Jogongso ini sebagai pepunden atau sesepuh cikal bakal desa ini. Uniknya di sini, setiap rumah atau bangunan yang terletak di sekitar makam tidak ada satupun yang membelakangi dari makam Mbah Jogongso ini. Acara apitan sebagai bukti nyata bahwa masyarakat Sedadi begitu menghormati atau nguri-nguri leluhur desa. Terjadi perbedaan versi tentang sosok Mbah Jogongso ini. Versi pertama, Mbah Jogongso ini adalah 2 orang kakak beradik yang makam satunya terletak di belakang SMP Negeri 2 Penawangan. Sedangkan versi yang kedua, sosok Mbah Jogongso ini salah satu tokoh sesepuh desa yang pada masa itu desa akan mengalami sebuah bencana atau pagebluk, sehingga beliau mengorbankan dirinya untuk dikubur hidup-hidup agar semua warga desa tetap hidup. Tetapi perbedaan versi ini keduanya kompak mengatakan bahwasanya Mbah Jogongso adalah sesepuh atau pepunden desa yang wajib diuri-uri dan dihormati. Kami secara pribadi berterima kasih kepada pemerintah Desa Sedadi karena tempat Mbah Jogongso sudah dibangun sedemikian bagus. Jadi sudah sangat nyaman apabila akan ada yang berziarah. Jadi ketika saya masih muda dulu, Mbah Jogongso itu hanya semacam diberi pagar yang terbuat dari bambu, dan itu pun hanya kurang lebih sekitar 1 meter. Dan tepat di sebelah Mbah Jogongso itu terdapat sebuah lapangan voli. Jadi tempat Mbah Jogongso ini memang benar-benar hidup berdampingan dengan masyarakat. Kalau konon diceritakan bahwasanya pepunden desa A, pepunden desa B dikatakan sangat angker, lain halnya dengan tempat Mbah Jogongso ini. Angkernya Kali Sedadi dan perlintasan kereta api sudah tidak bisa dipungkiri lagi, karena korban yang tenggelam di kali dan tertabrak kereta api ini sangat banyak. Tapi sekali lagi, kecelakaan di perlintasan kereta ini terjadi sebelum diberi pintu perlintasan. Banyak korban jiwa yang tertabrak kereta di perlintasan ini. Sampai yang terakhir, satu rombongan mobil dari Semarang tertabrak kereta dan terseret kurang lebih 500 meter sampai di depan stasiun Sedadi. Mobil terbakar dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan mitos yang berkembang di masyarakat adalah ketika ada orang tenggelam di sungai atau di Kali Sedadi ini,
bukan orang yang berasal dari desa Sedadi itu sendiri. Jadi yang tenggelam adalah orang yang berasal dari luar desa. Saya secara pribadi jadi ingat dulu ketika saya itu masih SMP. Jadi ketika SMP itu ada perkemahan Sabtu Minggu atau persami. Itu ketika subuh kami mandi di kali dan salah satu teman itu hanyut. Ditemukan itu hampir maghrib dengan kondisi yang sudah meninggal dunia. Mbah Ndoro ini terletak di area persawahan yang aktif dan dekat sekali dengan rel kereta api. Kesakralan Mbah Ndoro ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan saya bertemu dengan teman yang memang terbiasa mencari sesuatu yang hubungannya dengan mistis dan pernah sowan ke Mbah Ndoro. Saat coba kami tanyakan sebenarnya Mbah Ndoro ini siapa dan seperti apa, dia enggan bercerita, entah kenapa. Tapi akhirnya dia membeberkan semua yang ada di tempat itu. Teman berkata saat mendatangi Mbah Ndoro, dia ditemui seekor ular sebesar pohon kelapa. Tetapi mohon maaf, ular itu sangat pendek dan sesosok nenek tua berambut putih menyampaikan pesan bahwasanya jangan minta aneh-aneh di tempat ini. Jadi teman itu mengatakan bahwasanya di tempat Mbah Ndoro ini, mohon maaf, banyak dijadikan tempat untuk mencari nomor togel. Dan justru yang mendatangi tempat itu adalah orang-orang yang berasal dari luar desa Sedadi. Makanya teman bisa bercerita banyak tentang keberadaan Mbah Ndoro ini. Dimanapun itu makam atau kuburan bagi masyarakat kita selalu dianggap sebagai tempat yang sangat angker, gudangnya astral, dan menyimpan banyak misteri. Begitupun dengan makam di Sedadi. Tanpa warga sadari, banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di sekitar makam ini. Seringnya kecelakaan di jalan sekitar makam dan tidak sedikit yang memakan korban jiwa. Saya tahu persis kejadian-kejadian yang ada di makam ini karena rumah saya hanya kurang lebih 100 meter dari makam Sedadi ini. Dan saya berkonsultasi dengan salah satu sesepuh. Saya mencoba bertanya, sebenarnya ada apa? Kok banyak sekali kecelakaan di jalan tersebut? Beliau menjawab dalam bahasa Jawa, kuwi ning ngarep musola ana kebun jeruk sak gedene mobil madhep ngulon arah SMP. Kebo kuwi arang muni, arang obah. Lah nek sekali obah kok pas ana sing lewat mesti tiba. Kemudian saya mencoba menanyakan perihal solusi agar tidak terjadi banyak kecelakaan di area kompleks makam ini. Dan beliau kembali menjawab, yo nek lewat makam sing duwe tata. Seperti pembahasan makam kembar yang pernah kita bahas tentang adab melewati makam. Minimal klakson, salam, syukur-syukur, baca Al-Fatihah buat ahli kubur. Sebenarnya di desa ini masih ada beberapa tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat sekitar. Kita ambil contoh misalnya Bumi Solo, kemudian Kali Ceweng atau Kali Petok, atau kalau di Semarang itu menyebutnya Tempuran. Dan saya baru kemarin mendapatkan informasi ketika sudah sampai Semarang, baru diberi info bahwasanya ada makam baru yang disinyalir palsu yang letaknya di area hutan Sedadi. Mungkin ketika saya ada kesempatan untuk pulang kampung lagi, beberapa tempat yang saya sebutkan tadi akan coba kita explore. Buat teman-teman terutama yang berada di Gerobokan, boleh komen daerah mana lagi di Gerobokan yang perlu kita kuat. Itu teman-teman, sedikit video singkat kita kali ini tentang
Desa Sedadi yang terletak di Kecamatan Penawan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman. Tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.